Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Pemirsa yang berbahagia, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan juga nikmat, yaitu nikmat kita masih diberikan menemukan waktu untuk masuk di bulan Ramadan. Kita bisa berpuasa di sana. Kita bisa beribadah dengan sebanyak-banyaknya di sana. Alhamdulillah, ini perlu kita syukuri. Karena tidak semua orang yang dulunya berpuasa di bulan Ramadan, tapi di tahun ini dia sudah meninggal dunia. Nah, kita sudah beruntung, maka kita harus memaksimalkan itu. Dan kalau kita baca sejarah, sesungguhnya puasa Ramadan ini penuh dengan perjuangan awal-awalnya. Dan puasa Ramadan ini pertama kali itu diawali di tahun 2 Hijriah. Ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah, setelah Muhajirin Ansor dipersatukan, setelah daerah Yastrib diubah menjadi Madinah dan sudah kuat di sana, nah turunlah perintah berpuasa. Sekalian pada waktu itu juga perintah untuk zakat fitrah. Ketika peristiwa turunnya perintah puasa Ramadan itu, awalnya itu bukan seperti kita hari ini, yaitu di mana misalnya contoh dulu masih diperbolehkan ketika berpuasa Ramadan kita tidak berpuasa di bulan Ramadan itu, tapi kita ganti di waktu yang lain. Nah, itu masih diperbolehkan. Lalu ada juga dulunya dalam hal kita boleh makan, nah itu hanya boleh pada saat kita berbuka puasa. Tapi kalau misalnya kita tidur dan ketika bangun lagi, itu sudah kita nggak boleh lagi makan. Dan ini ada kisahnya, ada seorang sahabat yang pada waktu itu dia adalah seorang tukang yang bekerja dengan giat ya pada pagi harinya bahkan sampai sore. Lalu ketika dia pulang, ya kan, ketika dia pulang ke rumah dan sebentar lagi waktu berbuka puasa, nah ketika pulang ternyata istrinya belum menyiapkan waktu berbuka puasa. Lalu istrinya pun mencari tuh untuk makanan yang bisa digunakan untuk berbuka puasa. Setelah itu, ketika istrinya pulang, ternyata suaminya sudah tertidur, keletihan menunggu istrinya. Dan otomatis ketika waktu itu suaminya karena belum makan, ketika dia bangun lagi maka dia udah gak boleh makan lagi. Nah itu ketentuan terdahulu. Sehingga si istri ini mengadu kepada Rasulullah SAW, menceritakan pengalaman yang telah dia alami tersebut. Dan akhirnya turunlah ya surah Al-Baqarah ayat 184 dan juga ayat Al-Baqarah ayat 185. Yang selama ini kita kan hanya sering mendengar yang Al-Baqarah ayat 183 saja. Nah itu sejarahnya puasa Ramadan itu. Dan kita lihat lagi sejarahnya. Di bulan Ramadan di masa Rasulullah SAW itu bukanlah masa-masa kaum muslim itu untuk tenang-tenang saja, untuk rebahan, tidak. Bahkan ketika pertama kali kaum muslim itu berpuasa Ramadan, itulah momen kaum muslimin berperang di medan perang, berhadapan dengan orang kafir Quraisy yang disebut dengan Perang Badar. Perang besar pertama kaum muslimin. Pada waktu itu, kaum muslimin ikut berperang dan berpuasa. Nah, maka sangat tidak relevan jika seandainya ada kaum muslimin hanya gara-gara dikasih pekerjaan yang sehingga banyak pekerjaannya, deadline-nya harus segera, sehingga dia memutuskan untuk tidak berpuasa karena banyak tugas, karena banyak PR, karena banyak makalah yang harus disusun untuk mahasiswa. Atau karena hari ini ada gotong royong nih Pak RT, karena bentar lagi mau menyambut bulan Syawal, yaitu Lebaran. Jadi dia tidak berpuasa. Nah, ini salah. Ya, di awal-awal dulu, kaum muslimin justru berjuang, berperang seperti itu. Nah, maka oleh karena itu, seharusnya di bulan Ramadan justru kita harus lebih produktif lagi. Karena Allah SWT memberikan bonus, diskon sebesar-besarnya untuk kita bisa mendapatkan pahala dari Allah SWT. Ibaratnya jika misalnya Allah itu memberikan kita kesempatan untuk ke surga 1 hari saja, silahkan engkau ambil semua yang ada di surga ini, ambil semuanya, tapi hanya 1 hari saja. Maka rugilah mereka yang tidak mengambil kesempatan itu. Begitu pula di bulan Ramadan, 1 bulan dikasih full ini, ya kan? Kita untuk mengambil pahala sebanyak-banyaknya dengan diskon besar-besaran. Kalau tidak kita ambil, kita rugi. Nah, maka Ramadan adalah waktunya untuk kita produktif.
ada beberapa cara yang bisa kita lakukan agar Ramadan kita itu lebih produktif. Yang pertama adalah yang kita lakukan tentunya kita gunakan momen ini untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ketika semua orang juga berusaha untuk mendekatkan diri, maka kita pun juga seperti itu. Ya, yang dulunya kita tilawah Qurannya mungkin nggak pernah sama sekali, maka kita gunakan untuk tilawah Quran. Yang dulunya kita hanya sholat wajib saja, kita gunakan untuk memperbanyak sholat sunnah dan seterusnya. Jadi kita tingkatkan kedekatan kita kepada Allah SWT, tingkatkan kualitasnya maupun kuantitasnya. Yang kedua adalah kita coba untuk melakukan ibadah yang ghairu mahdah, yang sifatnya horizontal. Misalnya kita membantu orang yang miskin, ya, kita membantu orang untuk memberi makan kepada orang-orang yang mungkin kesulitan untuk mencari makan. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi tidak hanya ibadah secara vertikal tapi juga horizontal. Dan yang terakhir adalah kita bisa gunakan masa Ramadan untuk kita meningkatkan pemahaman kita kepada Islam. Karena mereka yang mau beramal dengan lebih besar daripada kita, itu karena mereka sudah paham betapa besarnya ganjaran ketika mereka beramal. Maka gunakan Ramadan untuk meningkatkan pemahaman. Baca buku-buku fikih, buku-buku tafsir, buku sejarah Islam, buku tentang apapun itu yang bisa meningkatkan kualitas pikiran kita. Ketika pikiran kita sudah berkualitas, kita akan bisa memilih mana yang harusnya kita lakukan sehingga kita bertindak efektif dan efisien. Baik, pemirsa sekalian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Ramadan kita tahun ini lebih baik daripada Ramadan yang tahun sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.